Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi ya, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang ada beberapa macam obat yang berkembang di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada obat yang sering disebut bumbu dapur. Yang kedua, ada yang sering disebut toga atau tanaman obat keluarga. Yang ketiga itu ada yang sering disebut itu ramuan. Yang keempat, ada yang sering disebut sintetis. Berarti obat yang ini yang berkembang di Indonesia. Jadi obat bumbu dapur adalah herba ya, herba apa saja yang ada di dapur yang fungsinya itu buat makanan dan minuman. Nah, ini nanti bisa dibagi dua. Kalau dia itu buat makanan dan minuman, maka namanya itu ialah bumbu dapur. Kalau dia difungsikan itu buat obat-obatan, berarti namanya jamu. Nah, biasanya bumbu dapur ini atau jamu ini sering difungsikan buat penyakit kasus-kasus ringan ya. Kasus-kasus yang sering muncul di rumah. Maka ini seharusnya yang perlu dipelajari oleh ibu rumah tangga. Karena apa? Karena ibu rumah tangga itu ialah benteng awal dari persoalan penyakit ya, atau benteng awal kesehatan yang ada di lingkungan rumah. Terus kita yang lebih besar lagi berarti ada bahasanya itu ramuan. Ini ya, toga, tanaman obat keluarga. Jadi tanaman obat keluarga itu adanya itu di lingkungan rumah, adanya itu di sekitar rumah, adanya itu tidak jauh dari rumah. Nah, biasanya ini kasus-kasus penyakitnya ini sudah mulai kasus-kasus penyakit sedang. Jadi yang tadi kalau bumbu dapur itu difungsikan buat apa? Buat kasus-kasus ringan. Kalau toga ini sudah masuk ke kasus-kasus ringan dan kasus-kasus sedang ya. Jadi ini kelasnya ini sudah agak berbeda nih. Jadi tidak sekelas oleh permasalahan yang ada di lingkungan keluarga ya. Jadi sering diketahui ya, atau sering kita pahami bahwa obat tanaman keluarga itu biasanya kalau penyakit itu banyak muncul di masyarakat itu, biasanya obatnya itu tidak jauh dari lingkungan-lingkungan rumah itu. Terus kita masuk ke obat ramuan. Jadi obat ramuan ini berarti obatnya ini jauh dari rumah ya. Mungkin bisa di lembah-lembah, bisa di gunung-gunung, bisa di lautan, bisa di dasar laut ya. Bisa mungkin antar daerah, antar provinsi, antar kota, bisa juga antar negara bahan bakunya ya. Terus juga orang yang biasanya menangani belajar tentang ramuan ini, maka
Tidak bisa tingkatan seperti pengobat sederhana, itu tidak bisa. Maka dia itu sering disebut itu profesional. Tingkatannya itu juga sudah nasional, internasional ya. Maka biasanya orang yang belajar di ramuan itu, dia harus mempelajari kasus-kasus ringan. Dia juga harus mempelajari kasus-kasus sedang. Dia juga harus mempelajari kasus-kasus berat. Dan dia juga harus mempelajari kasus-kasus komplikasi. Jadi, kelasnya sudah berbeda ya. Kalau yang ada di ramuan ini, maka sering disebut profesional atau ahli ramuan. Terus pertanyaannya, bagaimana tentang sintetis ya? Berarti kalau sintetis itu, kalau kita lihat dari rumusnya, ya, kalau kita melihat rumusnya ini, antara sintetis dan ramuan ini serupa, tapi ada sedikit perbedaan. Berarti kalau kita bicara sintetis, berarti kita akan bicara isi kandungan. Kita akan berbicara tentang zat, ya, zat aktif atau kandungan kimia. Terus kita berbicara indikasi, efek farmakologi, dan kontraindikasi. Tapi kalau kita berbicara tentang ramuan, berarti kita berbicara tentang sifat, terus rasa, afinitas, fungsi utama, terus indikasi, efek farmakologi, terus kontraindikasi. Jadi kalau kita lihat dua-duanya ini kan hampir mirip-mirip dan hampir sama ya. Karena apa? Karena hampir semuanya obat-obatan itu terbuat, maksudnya hampir semuanya obat-obatan itu melihatnya itu dari alam. Bahan bakunya itu ya adanya di alam. Hanya saja nanti ada sedikit perbedaan. Ada yang dikembangkan di laboratorium dan ada juga yang dikembangkan di pabrik. Nah, sekarang teman-teman semuanya tergantung milih yang mana. Kalau biasanya yang dikembangkan di pabrik ya pilihlah ramuan. Tapi kalau yang dikembangkan di laboratorium ya berarti pakainya obat sintetis. Ya. Jadi di antara obat yang ini semua nih, ini obat yang berkembang di Indonesia dan kita sering pakai. Tapi yang biasanya yang sering di apa itu begini saja bahasa sederhananya ya. Jadi kalau contoh nih, kalau teman-teman sudah punya kasusnya itu masih ringan, maka carilah obatnya itu di bumbu dapur atau di jamu. Insya Allah nanti dia ketemu di situ. Tapi kalau penyakitnya teman-teman semua itu adanya di penyakit-penyakit sedang, maka carilah obatnya di toga, di tanaman keluarga. Nah, di situ nanti ketemu. Tapi kalau penyakitnya sudah berat, ya, sudah kronis, maka carilah obatnya di ramuan. Kalau nggak di ramuan ya carilah obatnya di sintetis. Gambarannya begitu. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.